Hai semuanya, aku dan keluargaku sedang memantau seseorang. Ada satu akun yang sedang kami pantau karena mereka sudah menyebut nama dan membuat cerita yang tidak benar. Pengacara KPK. Ini ada satu akun nih yang lagi kita pantau, soalnya udah nyebut nama ya, terus ngarang cerita, ngarang dongeng. Pengacara kita juga udah pantau terus nih orang ini, ibu-ibu yang gak jelas. Makin dia menelisik konten saya, makin panik. Ini seorang mantu. mantu, dengar ya, dengar ya, bebek bertelur. Kok kambing yang sibuk? Ingin semua tahu bahwa mereka yang berani mengkritik polisi dengan keras sebenarnya adalah teman dari Kapolri. Aku ingin memberi ruang bagi masyarakat untuk mengungkapkan pendapat mereka tentang polisi. Aku juga mengajarkan timku untuk mendengarkan apa yang dirasakan dan dipikirkan masyarakat. Kita perlu memperbaiki diri dan tidak menyalahkan orang lain atas kekurangan kita. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga sudah berbicara tentang kasus Vina dan Eki. Dia memerintahkan agar polisi menyelidiki kasus ini secara tuntas dan transparan tanpa ada yang ditutup-tutupi. Kita butuh transparansi penuh untuk menjaga kepercayaan. Kami membuka berkas-berkas bersama. Aku punya berkas paling lengkap, jadi mari kita tinjau semuanya dari awal untuk melihat apa yang salah. Kapolri perlu terlibat, karena Presiden Jokowi sudah jelas mengatakan bahwa tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Ada 3 kemungkinan untuk kasus Vina dan Eki. Mereka dibunuh oleh orang-orang yang saat ini sudah dipenjara. Mereka dibunuh oleh seseorang yang belum ditemukan. Mereka meninggal karena kecelakaan. Semuanya masih dalam penyelidikan, dan tim bekerja sama untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dari penyelidikan awal, jelas bahwa mereka yang dipenjara dipaksa mengaku. Ini tidak adil dan kejam untuk mengorbankan orang yang tidak bersalah. Kenapa mereka harus menderita untuk kejahatan yang tidak mereka lakukan? Aku mendesak penyidik untuk melihat masalah ini dengan benar. Ada kecurigaan suap dan korupsi, dan ini harus diselidiki secara menyeluruh. Kita harus memperjuangkan hak asasi manusia dan keadilan. Negara ini harus melindungi warganya, bukan menyembunyikan kebenaran. Sangat menjengkelkan melihat bagaimana uang bisa memanipulasi sistem hukum. Kita perlu menghargai nyawa manusia di atas segalanya. Jika kamu panik, mungkin karena ada sesuatu yang disembunyikan. Mari kita semua bekerja untuk mengungkap kebenaran. Kasus Vina hanyalah salah satu contoh, dan masih banyak lagi yang perlu mendapat perhatian. Jika kamu jujur dan adil, tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi jika kamu terlibat dalam korupsi, bersiaplah menghadapi konsekuensinya. Kepada semua yang khawatir, tetap tenang dan percayalah bahwa keadilan akan menang. Mari kita semua mendukung upaya untuk mengungkap kebenaran dan memastikan keadilan. Ya, jadi gini ya, mantu ya. Dari penyidikan awal aja, 7 yang penjara pada waktu itu dihajar, ya kan? Agar mengakui, kok bisa dikambing hitamkan orang lain gitu loh. Kasihan loh, ya orang-orang itu. Ya kenapa? Jadi tumbal, ya tumbal tuh mantu, ya membuat tumbal pejabat. Itu disuruh mengakui, di Polres aja udah dihajar, di mana-mana udah dihajar, ya kan? Setelah masuk di penjara, nggak bisa pengacara yang nolong apa, ya pengacara pun nolong karena BAP-nya sudah dibungkamin semua. Mereka dipaksa untuk mengaku, ya kan? Bukan pelaku yang sebenarnya. Kenapa panik mantu, ya? Makanya saya bilang penyidik coba periksa dulu ini dulu ya, anak-anak mantan wakil bupati, anak-anak mantan bupati itu rekeningnya paling tidak dia menyebutkan nama ibu, ya itu bro ya. Itu kalau yang namanya bencak bang juga mau jujur, ya. Nah kita kasus Vina itu baru 8 tahun ya mantu ya. Nah dulu kita ada kasus yang namanya STPDN. Salah satu kasus itu yang mencuat banget nama Wahyu Hidayat pada waktu itu ya. Itu dari tahun 90. Itu aja bisa terungkap kalau ada yang jujur, ya kalau ada yang jujur mengenai kasus-kasus itu. STPDN Bandung Jabar lagi jadinya bro. Ada apa dengan Jabar gitu aja ya, ya itu dari 2003 itu dari kasus 97 bro. Ada orang Lampung macam-macam itu pada waktu itu ya. Kalau nama-nama yang paling saya hafal itu nama di kasus yang namanya STPDN Bandung kala itu sebelum diganti EPDN ya,
Salah satu namanya yaitu Wahyu Hidayat. Kemudian ada salah satu praja yang dari Lampung ya. Itu banyak sekali, merinding bulu kuduk. Merinding bulu kuduk saya ya, ngangkat masalah kejadian ini. Coba lah mantu ya, melek ya. Negara ini bukan negara ayam, bukan binatang yang mau digemukkan ya. Ini manusia ya, hak manusia itu harus dibela, yaitu termasuk HAM ya. Ini yang namanya hak asasi manusia ya. Kita harus membela hak asasi manusia, harus manusiawi Bu ya, mantu harus manusiawi ya. Kalau tata hukum kita udah dimanipulasi ya Bu ya, semuanya pakai uang, jangan mentang-mentang banyak uang ya. Masa mahalan harga ayam dari nyawa manusia ya kan? Sibuk belusukan klarifikasi kemana-mana ya, itu tanda-tandanya mantu panik ya kan. Orang menyindir pada kala bupati masih menjabat, pada kala itu masih menjabat, pada kala wakil bupati masih menjabat pada waktu itu. Kok mantu yang sibuk, kok mantu yang mendidih, yang panas ya, begitu tuh mantu ya. Dengar, ini belum seberapa, kasus Pina ini baru 8 tahun, sedangkan kasus STPDN pada waktu tahun 90-an itu terbongkar sampai 2013, 2003, 2011 itu berlarut-larut, jadi keungkap semua, tulang-belulang mereka aja ditemukan Bu ya. Apalagi kasus baru 8 tahun ya. Salah satunya jalannya itu periksa dulu suapnya ya. Kenapa mantu panik? Apakah mantu juga ikut menyuap? Ceplosan ya tuh, nggak perlu takut tuh ya. Kalau benar harap-harap tenang ya, jangan panik ya mantu ya. Jadi buat mantu seorang wakil bupati atau mantu seorang bupati kah ini, mantan bupati kah ya. Kemudian mantan wakil bupatinya aja sibuk belusukan sana silaturahmi, segitu paniknya gitu bro, ya. Atau memang udah kebiasaannya kalau ngedor orang itu dihilangkan jejaknya, ditumbalkan orang-orang yang kecil ya, mencari kambing hitam. Udah kebiasaan kan, udah keenakan tuh ya kayak begitu ya. Ingat ya mantu ya. Jadi buat mantu yang panas di sana mendidih kasus Pina ini ya, mantu ya memang menyeret nama, itu jelas nama-namanya itu ya. Kemudian yang ditumbalkan, yang dipenjara, ada yang seumur hidup, ada yang ini. Kok yang orang-orang yang di bawah umur gitu tuh mantu waras kan tuh mantu. Mantu denger ya, mudah-mudahan mantu ngaca, telinganya dibuka ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu jauh lebih kuat lo mantu ya. Dengar ya mantu ya, mantu baik sekali ini mantu. Untuk menutupi kasus ya, mantu ya panik di situ, jangan-jangan mantu terlibat suapnya nih. Aduh, keceplosan juga ya. Mantu nggak usah panik ya tuh. Kasus Pina saya ulangin itu belum seberapa lamanya, baru 8 tahun ya, 2016 lalu. Kasus STPDN aja bisa terbongkar dari tahun 90-an ya, sampai mencapai 2003 sampai 2013 ya. Tuh ingat mantu semakin kayaknya jreng hati mantu. Aduh, tambah gawat nih gue katanya ya. Ini orang semakin diincar, semakin diamati katanya, makin garang ya, semakin menakutkan. Iya enggak tuh? Salam buat mantu ya yang lagi mencari saya. Tuh mantu, kalau mantu mengamati orang, kalau orang tersebut meminta Kapolri menyidik yang namanya kasus suap yang namanya Pina ya, berawal dari mana-mananya, kok mantu yang panik? Artinya mungkin bisa jadi mantu itu sendiri ada kasus suapnya, ada panik nih. Salam panik mantu ya. Salam waras ya, salam NKRI mantu, rakyat butuh keadilan.